Selamat siang. Ya, Perkenalkan, nama saya Ardita. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Sipa, Mbak Siva lagi sibuk apa? sekolah, Kalau boleh tahu sekolahnya Mbak Siva itu di mana? di SMA 3. Kalau boleh tahu juga, Mbak ini kesini atas kemauan sendiri atau disuruh? Kemauan sendiri? Mbak Siva pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Oke, saya akan menjelaskan apa itu konseling dulu ya. Jadi konseling itu proses di mana klien meminta bantuan untuk mengentaskan masalahnya itu kepada si konselor. Nah, Mbak Siva juga nggak usah takut kalau misalkan ceritanya itu akan diketahui oleh banyak orang karena kami konselor memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan. Maksudnya itu kita itu nggak punya hak buat menyebarluaskan ceritanya itu. Jadi Mbak Siva itu bebas untuk bercerita kepada saya tanpa takut rahasianya itu bakalan ketahuan. Nah, di sini apakah Mbak Siva mengerti? Mbak Siva punya masalah apa? Jadi gini Mbak, saya tuh sebenarnya Bingung kenapa? saya punya teman namanya Aulia. Dia tuh anaknya ngejengkelin banget. Menjengkelinnya bagaimana? Dia keras kepala, Keras kepalanya itu seperti apa? susah untuk dibilangin. Jadi kayak kalau misalkan ada sesuatu hal yang untuk saya kasih tahu, untuk kita kasih tahu, teman-teman kasih tahu, tapi dia tuh nggak mau mengerjakannya gitu Mbak. Emang karakternya dia itu seperti apa yang bisa membuat dia menjadi keras kepala seperti itu? Ya dia karakternya emang nggak mau mendengar perkataan orang Mbak. Jadi kayak biarpun kita udah bilangin, biarpun teman-teman udah bilangin, tapi dia tetap nggak mau menerima, dan itu yang membuat kita sekolah jadi sebel, jadi jengkel. Apakah kamu sudah pernah memberitahu kepada dia kalau misalkan dia itu nggak boleh melakukan hal tersebut? Belum sih Mbak, Kenapa kamu belum beritahunya? saya takut ngasih taunya, soalnya kalau nggak saya kasih tahu takutnya dia marah. Kira-kira nih ya, kalau misalkan kamu kasih tahu ke dia, emangnya jika kamu ingin menyampaikan hal tersebut, apa yang ingin kamu bahas? Seperti apa? Saya mau ngasih tahu kalau misalkan dia jangan males-males ngerjain tugas, karena kalau dia males ngerjain tugas, yang kena marahnya kita sekelas, bukan dia doang sama guru. Apakah menurut kamu perkataan itu akan diterima dengan baik sama dia? Belum tahu sih Mbak, saya nggak yakin kalau dia bakal terima. Mengapa kamu tidak yakin kalau misalkan dia nggak bakal terimanya? Karena menurut saya nggak tahu perkataan saya itu bisa dia terima dengan baik atau tidak, atau ada perkataan saya yang salah. Bagaimana sikap Mbak Siva kalau misalkan temennya itu nggak mau nerima pendapatnya Mbak Siva? Ya saya bingung Mbak, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena kalau misalkan saya ngasih tahu terus dia nggak terima, ya udah saya nggak ngerti lagi harus berbuat apa lagi, karena saya udah bilangin baik-baik, tapi kalau dia nggak mau terima, saya juga nggak bisa memaksakan Mbak. Jadi ya udah, saya nggak ngerti saya harus berbuat apa lagi. Mbak Siva bingung kenapa? Apa yang membuat Mbak Siva itu bingung? Ya itu karena kalau misalkan saya udah saya ngasih tahu secara baik-baik, tapi kalau misalkan emang dia yang nggak mau terima, ya saya bingung juga apa yang harus saya kasih tahu lagi, apa yang harus saya lakuin lagi supaya kita semua nggak kena dampaknya dari kemalasannya dia gitu Mbak. Oh, jadi seperti itu ya Mbak Siva? Iya Mbak. Kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya Mbak Siva itu terlebih dahulu untuk mencobanya, memberikan keluh kesahnya sama pendapat Mbak Siva secara baik-baik kepada si Mbak Aulia. Baik Mbak. Kalau lebih baik lagi, Mbak Siva itu ngobrolnya secara santai aja agar dia bisa menerimanya dengan baik juga. Baik Mbak, nanti saya akan coba memberitahu ke Aulia, saya akan mencoba menyampaikannya secara baik-baik dan secara santai. Setelah kita melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya itu Mbak Siva itu akan berbicara kepada Mbak Aulia agar dia itu bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi ya. Iya. Apakah kamu yakin untuk melakukan ini?
Saya yakin Mbak. Baiklah Mbak Siva, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mau cerita kepada saya lagi? Saya rasa sudah cukup Mbak. Baiklah kalau kayak gitu kita tutup pembicaraan ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda untuk bercerita kepada saya Mbak Siva. Sama-sama Mbak, Terima saya kasih. juga mengucapkan terima kasih Mbak. Terima kasih. Gue mau nanya sama lu, kenapa sih lo kok males banget ngerjain tugas? Ya karena gue lebih suka main HP daripada ngerjain tugas. Ya kenapa masalahnya? Ya gimana ya, gue ada beberapa mata pelajaran yang gak gue bisa, makanya gue gak ngerjain tugas. Kalau gue ngasih saran nih sama lu, kalau misalkan emang ada beberapa mata pelajaran yang nggak bisa, lu coba bilang aja ke kita, siapa tahu nanti teman-teman kan bisa dengan belajar bareng atau dengan nanti kita ajarin kalau gitu, jangan nggak ngerjain, karena nanti kalau misalkan nggak ngerjain ya kita semua kena imbasnya, kena omelan guru-guru karena lu nggak ngerjain. Ya kan gak semua orang mau ngerjain. Ya kan seenggaknya Bareng-bareng gue sama bisa gue. ngebantuin lu ngerjain tugas, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau gitu makasih ya sarannya udah ngingetin gue. Iya sama-sama, nanti kalau ada kesusahan kasih tau aja, nanti kita kerjain tugas bareng-bareng dan kita sekolah sini nggak kenal lagi ya. Ya maaf ya teman-teman. Sama-sama.